yang berminat tentu di hulu atau di awal sekali sebelum mendaftar harus memastikan dia sudah paham tentang bahasa Korea. Nah, diawali dengan pengumuman pendaftaran yang biasanya kami posting di website bp2mi.go.id. Di situ kita sampaikan bila memang sudah akan dibuka pendaftaran G2G Korea. Sobat migran bisa memantau, melihat, ya. Setelah ada pengumuman pendaftaran, pembukaan pendaftaran, maka boleh mendaftar online bagi yang berminat. Tentunya pendaftaran online ini juga ada di website kita, ada di Cisco P2MI, dan di situ nanti ada petunjuk bagaimana cara mendaftar. Jadi sobat migran nggak usah panik, ya, jangan mengharapkan bantuan dari orang lain. Tapi sobat migran bisa lihat cara pendaftaran juga ada di situ lampirannya, bisa diklik bagaimana cara mendaftar secara online. Nah, selesai di pendaftaran online, maka tahap berikutnya adalah verifikasi dokumen. Ya, bahwa di pendaftaran online sejumlah dokumen sudah diupload, lalu di verifikasi dokumen ini kita melihat keabsahan dokumen yang saudara-saudara upload itu. Termasuk di verifikasi dokumen ini kita akan ambil fingernya, Mbak Karissa, supaya nanti jangan yang mendaftar itu adalah A, kemudian nanti yang ujian bisa B. Oh, betul. Nah, jadi ini adalah kontrolnya. Ya, selain fingerprint di verifikasi dokumen ini juga diambil foto wajah langsung masuk ke sistem kita. Jadi ada kamera kita di situ. Ya. Nah, selesai verifikasi dokumen, ya, kemudian verifikasi dokumen ini tim PP ASAP juga masih mengoreksi kembali, memverifikasi lagi kembali sebelum ini kita kirim ke HRD. Ya, kemudian selanjutnya setelah verified dari PP ASAP kita kirim ke HRD, kemudian HRD juga akan melihat kembali apakah ini sudah benar-benar valid. Kalau valid, maka yang valid ini akan diumumkan untuk bisa mengikuti ujian. Itu adalah ujian CBT atau saat ini kita sebut adalah ujian sistem UBT untuk EPS topiknya. Nah, berikutnya, Sobat Migran, bahwa sekarang ini mulai 2023, ya, akan kembali seperti sebelum zaman COVID. Bahwa zaman COVID itu, ujian EPS topik itu langsung skill test. Ya, karena disederhanakan karena saat itu pandemi, jadi untuk dipermudah supaya juga mobilisasi tidak terlalu banyak. Nah, sekarang untuk 2023 sudah disampaikan oleh HRD Korea bahwa kembali lagi normal, yaitu ujian EPS topik akan berbeda jadwalnya dengan skill test. Ya, jadi selesai EPS topik, maka akan dijadwalkan lagi berikutnya adalah namanya skill test. Nah, bahwa Sobat Migran, untuk penyelenggaraan EPS topik maupun skill test, ini adalah 100% kewenangan daripada HRDK. Jadi tidak boleh dicampuri oleh BP2MI dalam hal ini. Paling di EPS topik itu, kami tim PP ASAP itu kita hanya melakukan registrasi atau presensi kehadiran sebelum mereka memasuki ruang EPS. Ya, dipastikan bahwa tidak ada di situ yang bukan orang selain pendaftar, atau dari bahasa sehari-hari mungkin nggak ada calo. Betul. Ya, nggak ada calo. Tetapi pernah loh Mbak Karissa, ketahuan juga sekali di baru-baru ini itu terjadi di Semarang. Nah, jadi wajahnya agak mirip-mirip. Tetapi kan sudah terdetek bahwa sidik jari mereka udah masuk, ya, sehingga petugas kita pasti mengetahui, wah, ini bukan sebenarnya. Jadi percuma nyari stuntman ya Bu ya. ya. Pokoknya yang cara-cara seperti itu sudah tidak boleh. Sudah Betul. tidak boleh lagi ya, Sobat Migran. Nah, kami lanjutkan, ya, skill test juga begitu, bahwa penyelenggaraan skill test itu adalah murni pihak HRDK. Jadi nggak ada satu orang pun dari BP2MI yang ikut di dalam ruangan EPS maupun di dalam ruangan skill test. Nah, ini supaya Sobat Migran ketahui nih,
Jangan nanti ada yang mengiming-imingkan bahwa oh saya bisa bantu di ruangan EPS atau di skill test. Tolong ya Sobat Migran supaya memperhatikan ini. Nah, selesai 2 tes ini, maka selanjutnya ini akan ada pengumuman kelulusan. Yang mana pengumuman kelulusan ini juga adalah murni 100% kewenangan dari HRDK. Jadi HRDK hanya menyerahkan kepada PP ASAP untuk kita umumkan. Ya, jadi kalau lulus dari HRDK 5.535 misalnya ketika manufaktur 2 kemarin, yaitu kita hanya mengumumkan saja, mengumumkan di website kita. Nah, di pengumuman kelulusan ini para pelamar juga bisa melihat di websitenya, dan sekaligus di situ juga bisa mendownload sertifikatnya. Nah, setelah itu maka Sobat Migran harus melakukan yang namanya lamaran online. Karena sudah lulus, sudah punya sertifikat nih, sudah boleh ngelamar. Nah, dokumen lainnya lagi dalam lamaran online ini adalah harus melakukan MCU pertama dulu. Medical check up. Di MCU pertama ini, Sobat Migran, saya ini baru-baru ini analisa nih. Kenapa kok PMI kita yang sudah dalam tahap MCU 2 banyak yang unfit? Yang mana unfitnya itu adalah buta warna. Nah, setahu kita, buta warna itu adalah sudah sejak lahir. Artinya ketika MCU pertama kemarin, ini ada apa? Apakah itu hanya dokumen doang yang diupload, ya kan? Nah, atau itu hanya asal-asalan, ya? Kenapa kok buta warna aja masih terjaring di MCU 2? Sekiranya MCU 1 itu benar-benar dilaksanakan, tidak ada manipulasi, ya, tidak ada yang bodong, pasti sudah ke jaring, sudah ketangkep. Artinya, ngapain dilanjutkan untuk tahap berikutnya, toh tidak akan bisa berangkat dikarenakan unfit, ya. Nah, jadi ini menjadi perhatian bahwa Sobat Migran, marilah kita jujur dalam melengkapi dokumen, ya, himbauan saya, terutamanya adalah untuk MCU tahap pertama. Memang saat ini regulasinya kita berikan kebebasan kepada para kandidat ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk tahap 1, untuk syarat di lamaran online. Tetapi saya agak sedikit merasa bahwa dari data Januari sampai Mei tahun 2023 yang unfit itu Sobat Migran tahu berapa? Itu adalah sudah ada hampir 80. Dan itu adalah yang sulit untuk diobati, ya, seperti HIV, seperti sifilis, TBC, flu, apalagi itu paru-paru, ya. Nah, ini buta warna, padahal sudah mau berangkat, tapi sudah cacat di kesehatan. Akhirnya kan tidak bisa terbang. Sementara sudah istilahnya investasi banyak. Betul. Kalau memang di lamaran online sudah terdetek, ya, apa boleh buat, kita harus ikhlas karena memang dari sisi kesehatan kita tidak memadai. Tentu ini saya kira adalah putusan yang bijak. Nah, dari lamaran online ini juga kembali lagi melakukan verifikasi di Direktorat PP ASAP, Sobat Migran. Ya, bayangin ini di tahun 2023 ketika 34.000 yang ikut ujian, ya, kami masih dengan sampai sekarang ini berpacu dengan yang namanya verifikasi lamaran online. Jadi kalau ada Sobat Migran mengatakan, wah saya sudah kirim lamaran 4 hari, saya sudah kirim lamaran 3 hari. Lah, mohon bersabar ya Sobat Migran karena tugas pekerjaan di Direktorat PP ASAP memang saat ini dan selalu tidak pernah menurun. Ya, karena pemberangkatan terus seperti itu ya, lamaran juga terus,
sekarang ini juga lagi ada ujian. Ujian di Semarang, masih manufaktur 3, kemudian ujian shipbuilding juga lagi berlangsung juga di Jakarta. Jadi pekerjaannya terus berputar. Nggak ada berhentinya ya, Bu, ya? Sementara timnya belum tambah, ya. Jadi kalau sobat migran agak sedikit kecewa, ya kami akan tetap akan memberikan yang terbaik buat sobat migran untuk cepat memverifikasi sehingga segera bisa kita sending, ya. Nah, namun himbauan kami ini khususnya kepada phishing yang saat ini lagi proses mengirimkan lamaran online-nya, tolong agar seluruh dokumen yang diupload di Sisco P2MI itu adalah yang memenuhi ketentuan, bahwa kami sudah memberikan petunjuk dalam pengiriman lamaran online tersebut, ya. Yang masih sering kami temukan itu adalah fotokopian yang bukan fotokopian, ya. Jadi itu harus dokumennya terang semua, jangan kabur. Karena kalau kabur pasti kami kembalikan lagi, ini akan memperpanjang waktu Anda. Nah, ketika sudah verified, kami akan kirim ke Korea, dan Korea juga akan mengecek lagi. Kalau tidak benar, maka dia kembalikan ke BP2MI dan kita akan kontak lagi PM yang bersangkutan. Tetapi ketika itu sudah approve, maka Anda posisinya akan masuk di roster. Nah, itu artinya di portal job. Kalau sehari-hari kita menunggu nasib, ya, menunggu nasib. Nah, kemudian tentunya berharap, berdoa supaya Anda yang sudah posisi di roster segera bisa mendapatkan SLC, ya. Bagaimana SLC ini turun? Ketika sudah ada majikan perusahaan Sajang yang memilih kandidat yang di roster tadi. Dan itu tidak juga bisa diintervensi. Banyak pertanyaan, kenapa kok SLC saya belum turun, yang baru lulus sudah dapat SLC? Nah, ini seluruhnya adalah tergantung kepada perusahaan memilih siapa yang dia pilih atas biodata yang ada di roster tadi. Nah, turun SLC, maka inilah kebahagiaan bagi PMI. Tetapi Mbak Karissa, ya sobat migran, bahwa yang sudah posisinya di roster tidak ada jaminan untuk pasti turun SLC-nya. Ini juga harus dipahami dan dimengerti oleh para sobat migran yang posisinya sudah di roster. Ya, ini kami sampaikan kembali supaya ada pemahaman yang benar. Nah, SLC turun segera kita umumkan, ya, diumumkan langsung di website BP2MI supaya para sobat migran melihat bahwa SLC-nya sudah turun dan menyiapkan diri untuk berikutnya akan menjalani OPP atau prelim dan pemberkasan. Nah, berikutnya adalah prelim, ya, 5 hari. Ini juga akan ada prelim besar-besaran, mulai tanggal 6 nanti, dipanggil di beberapa tempat di Jakarta atau Jabodetabek. Nah, selesai prelim, di saat prelim sekarang ini untuk mempercepat keberangkatan, saya sudah memerintahkan kepada jajaran supaya di saat prelim sekaligus membawa berkas untuk pengajuan visa. Jadi prelim dan membawa berkas ataupun akan dilakukan pemberkasan. Pemberkasan ini adalah untuk syarat apply visa. Ya, jadi nanti sobat migran yang akan dipanggil oleh PPSDM tanggal 6 ya, 6 Juli. 6 Juli hari ini ya, betul. Ya. Tentunya sudah membawa berkas ya untuk untuk pemberkasan nanti, karena kami sudah mengumumkan beberapa hari yang lalu. Ya. Kemudian ketika turun CCVI, maka berkas yang sudah ada di tangan BP2MI ini segera kita ajukan ke KVAC. Ya, KVAC itu 5 hari, sobat migran.
turun visa, maka ada kelewatan sedikit, pemberkasan dan MCU nanti ada kita lakukan juga di wilayah Jabodetabek, ya, yang akan prelim tanggal 6 mulai ini. Nah, berikutnya turun visa, maka dipanggillah ke Jakarta untuk persiapan keberangkatan, menginap 1 malam di Hotel Menara Peninsula sekarang ini. Dan biasanya setiap Senin kita adakan pelepasan dengan menghadirkan pejabat-pejabat penting negara. Kita glorifikasikan bahwa PMI kita hormati, kita hargai, kita berangkatkan atas nama negara, sehingga harapan kita PMI juga semakin pede, ya, pejabat-pejabat penting memberikan motivasi, semangat kepada pekerja migran untuk bekerja ke Korea Selatan. Dan harapan kita lagi dengan pelepasan itu supaya PMI kita yang ke Korea Selatan juga bisa menjaga nama bangsa dan nama negara.